Halo pemirsa Merples TV, ketemu lagi hari ini bareng Doni di acara Open Your Mind. Hari ini Doni mau menggantikan posisinya Kak Yusman nih, biar Doni bisa menghasilkan cuan. Enak aja mau menggantikan posisi Kak Yusman hari ini. Nggak bisa, kamu nanti boleh menggantikan tapi nggak dibayar, mau? Hah? Nggak dibayar, nggak mau ah. Hari ini kayaknya Open Your Mind agak sedikit beda ya pemirsa Merples TV. Karena hari ini Yusman coba pakai satu tokoh boneka namanya Doni ya. Doni, bener Doni? Iya bener. Kita bisa duet ya Don ya. Tapi Kak Yusman nggak rela kalau honornya dibagi sama Doni. Gimana dong? Nah hari ini nih spesial sekali. Open Your Mind akan kembali ngobrol bersama dengan seorang tokoh inspiratif. Dimana mungkin bagi sebagian anak-anak yang ada di Kota Banjarbaru sudah sangat familiar dan sudah sangat dikenal nama beliau ini. Nah beliau nggak jauh-jauh loh. Dunia yang beliau geluti saat ini fokus ke dunia dongeng seperti itu dan pendidikan untuk anak-anak pastinya. Nah siapakah beliau? Kebetulan nih hari ini nggak cuman berdua nih sama Doni Kak Yusman. Hari ini sudah bersama dengan empunya Doni. Bener nggak Don yang punya Doni? Iya, iya. Nggak bisa deh kayaknya kalau bisa menggantikan posisinya bunda kita yang satu ini. Langsung aja kita kenalkan, namanya adalah Bunda Enik Mintarsi. Iya. Halo Bunda, apa kabar? Halo juga, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bun, ini saya serahin aja deh langsung ke Bunda ya daripada ngambek. Soalnya tadi minta honor dibagi dua, Bun. Gimana dong? Oke, ini ya. Terima kasih Doni. Wah, hari ini keren banget Doni bisa menemani kita hari ini. Bunda, kabarnya baik alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat, sehat, bahagia. Bahagia, itu yang paling penting ya Bun ya di zaman sekarang ini. Di tengah banyak sekali ya huru-hara di luar sana. Ya. Dan banyak sekali problematika yang ada. Tapi yang paling penting kuncinya adalah sehat dan juga bahagia. Ya. Begitu juga yang pengen ditularkan oleh Bunda Enik bersama dengan seluruh anak-anak yang ada di Kalimantan Selatan ini, khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Sebelumnya di Bunda, kita dari tim Merples TV ingin mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kepada Bunda sudah diizinkan main langsung ke kediaman Bunda Enik yang ada di mana ini Bun lokasinya? Ini Jalan Kampung Baru, nomor 47, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura Kota. Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Iya. Nah, jauh-jauh kita ke sini. Karena kenapa ke sini? Karena spesial sekali di sini juga base campnya Kampung Dongeng. Iya. Bener. Nah, Kampung Dongeng yang merupakan apa istilahnya dihadirkan, diprakarsai oleh Bunda Enik sendiri seperti itu. Bun, kita ngobrol hari ini. Pertama-tama mungkin Bunda dari kapan sih sebenarnya tertarik dengan dunia dongeng dan boleh diceritakan kenapa Bun jadi tertarik di mendongeng seperti itu? Ketertarikan dengan dongeng itu apa ya? Udah lama, sejak saya masih kecil, sejak saya masih kelas 3 SD. Jadi kegiatan dongeng itu saya lakukan untuk adik-adik, untuk anak-anak. Cerita sedikit ya. Boleh, Bun. Waktu kelas 3 SD dulu, Bunda itu jualan es kero di SD. Oh, ya, oke. Jadi supaya cepat laku tuh esnya tadi, saya bawa buku dari rumah. Buku bobo, bawa gitu ya. Majalah, iya. Iya. Jadi ketika ada adik-adik itu mau beli es kero atau, Mbak Eni bacain buku dong. Boleh, tapi bawa teman-temanmu dulu ke sini yang banyak. Iya. Jadi anak-anak SD kelas 1, 2, 3 itu udah ngeruyuk. Jadi ketika mereka sudah ramai di hadapan dagangan saya, terus anak-anak milih buku yang mana mau dibacakan, udah kita bacakan dengan gayanya saya sendiri. Oke. Jadi tidak sama persis dengan yang di buku. Jadi ada improvisasi, ada segala macam, suara berubah-berubah. Ternyata mereka suka. Suka. Oke. Tahu-tahu jualan saya habis. Oke. Jadi kayak strategi bisnis juga jadinya ya. Sambil ngedongeng sambil jualan. Jadi waktu masih kecil kelas 3 SD itu ya. Jadi berlanjut ketika saya jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu. Jadi kebiasaan dongeng itu saya bawa untuk anak-anak saya. Tuh ya, udah gede-gede juga. Terus
setelah saya jadi guru, setelah jadi orang tua itu saya jadi guru, dan kebiasaan mendongeng itu saya tularkan lagi ke anak murid saya. Oh, jadi backgroundnya memang tenaga pendidik ya, Bunda? Iya. Oke. Jadi 17 tahun, saya tahun 2000 sudah mulai mengajar. Terus 2017 saya memutuskan resign. Karena bagi saya, kok nggak adil banget sih, kamu dongengnya cuma anak lingkup sekolahmu aja. Sedangkan anak di luar sana banyak yang sangat membutuhkan. Oke. Makanya dengan izin suami, saya resign. Akhirnya ya sampai sekarang. Iya, dengan segala pertimbangannya. Dengan segala pertimbangan bahwa apa ya, melepaskan dunia kependidikan yang tiap bulan dapat honor, dapat gaji gitu ya. Terlebih waktu itu Bu Dedi sudah dapat sertifikasi. Tapi saya bilang kepuasan batin saya tidak hanya berupa uang. Nah, itu dia. Kepuasan saya itu melihat anak-anak tertawa. Istilahnya panggilan hatinya kemana sih ya, Bun ya? Iya. Ngajarkah atau ngedongengkah? Iya, Yang paling kuat akhirnya? Iya, waktu itu apa ya, galaunya luar biasa. Ngajar terus atau mau keluar. Karena suami pertama nggak ngizinin. Nggak ngizinin dulu. Karena kalau saya nggak ada kegiatan di luar gitu, saya itu sakit, Mas. Oke, jadi harus ada kegiatan ibaratnya dan aktivitas. Energi yang di saya itu nggak keluar tuh bikin saya sakit. Jadi makanya harus dikeluarkan. Harus keluar. Dan ketika sudah memutuskan resign dan suami mengizinkan, suami juga bilang, oke, resign, tetapi tidak boleh ngajar lagi di mana-mana. Ibaratnya ngajar di sekolah gitu ya. Pokoknya kamu bebaskan, ekspresikan, imajinasikan dengan pilihanmu dengan dongeng itu untuk bikin kamu bahagia di luar sana bersama anak-anak. Bersama dengan anak-anak. Oke. Iya. Akhirnya memutuskan untuk resign dari sebagai pengajar, tetapi fokus nih untuk dunia dongeng anak-anak seperti itu. Itu dimulai dari tahun 2000. Kalau saya itu dari tahun 2010. 2010. Itu sudah mulai bergerak. ngedongeng, bergerak. Iya, pertama kali ketika Perpustakaan Banjarbaru di acara Car Free Day, Banjarbaru itu ada program dongeng buat anak-anak. Oke, itu pertama kalinya ya, Bu? Pertama kali. Masih ingat waktu Jadi itu? waktu itu saya dongeng pakai baju badut. Oke. Badan sudah besar, Iya, pakai baju badut, dengan pakai hidung tomat, rambutnya yang warna-warni. Iya. Tapi mas saya cuek aja. Iya. Ibarat kata saya kalau udah nyemplung, saya nyemplung sekalian. Sekalian. Basah-basah sekalian. Mengekspresikannya agar ya itu tadi, anak-anak senang, anak-anak bahagia, energi positifnya bisa tertular kepada anak-anak. Iya. Itu yang paling penting. Masih ingat 2010 ngedongeng pertama kali di acara Car Free Day, pembukaan perpustakaan ya waktu itu ya, Bu? Iya. Itu dongeng apa yang dibawakan waktu itu, Bu? Waktu itu tentang apa ya, kejujuran. Kejujuran Kejujuran luar pada biasa. anak-anak. Oke. Nah, Bunda setiap kali ngedongeng itu dari 2010 berarti sekarang sudah 13 tahun lamanya ya, Bunda. Hampir mau 14 tahun. Wow, dan masih tetap survive di bidang ini. Waktu itu Bunda setiap kali ngedongeng itu pasti ada cerita-cerita yang ingin dibawakan. Nah, itu ceritanya sumbernya dari mana sih, Bun? Dapatnya gitu. Oke. Karena saya juga dari lama itu suka apa ya, koleksi buku ya, terutama koleksi buku tentang cerita-cerita dongeng-dongeng. Jadi saya dari buku-buku itu. Oke. Dari buku-buku yang saya beli. Oke, beli sendiri. Kalau enggak saya datang ke perpustakaan baca-baca. Kalau yang Bangsa YouTube itu kan baru-baru kesini aja baru ya. Baru kesini, iya. 2010 belum rame tuh. Iya, makanya saya lebih banyak dari buku-buku. Sama dengan pengalaman pribadi. Oke, itu bisa jadi sumber inspirasi nih untuk diceritakan kepada anak-anak. Iya, betul. Tapi temanya tetap tema-tema yang istilahnya mudah dicerna dengan anak-anak. Tadi tentang kejujuran. Iya. Biasanya apa lagi tuh? Karakter, pokoknya tentang karakter. Karakter, oke. Iya. Ini luar biasa nih pemirsa Merples TV. Karena Bunda mungkin tahu ya, di anak-anak usia berapa biasanya Bun yang ngedengerin dongeng kalau rata-rata? usia mah dari kecil dari kecil udah ngedengerin ya. SD mungkin ya, SMP, TK. Dari kelompok bermain, playgroup gitu, sampai SMA, sampai juga yang apa di lapas, kan tuh dewasa ya. Belum lagi yang panti werda. Oh, semua berarti semua. Iya, semua kalangan. Semua kalangan, tidak cuma anak-anak berarti. Nggak cuma anak-anak. Oke. Saya kira juga pertama kali cuma dongeng itu buat anak-anak. Ternyata enggak. Kesini. Wow, luar biasa. Luar biasa peminatnya ya. Iya. Karena mereka juga perlu mendengarkan sesuatu yang mungkin bisa ekspresif. Nah, yang bikin beda juga nih pemirsa Merples TV, di mana Bunda Enik ini selalu ngedongengnya tuh beda mungkin dengan
storyteller yang lainnya gitu ya, yang pendongeng-pendongeng lainnya istilahnya, karena ada tokoh yang selalu menemani Bunda. Salah satunya tadi yang menemani Kak Yusman. Namanya tapi Doni. Ini Doni. Oke, biasanya berapa karakter yang Bunda bawa tokoh yang menemani Bunda boneka-bonekanya? Kalau karakter ketika mendongeng ya, dalam satu kali mendongeng, itu paling sedikit 3. Tiga karakter ya 4 dibawa? dengan suara saya sendiri. Dengan Bunda sendiri, 4 berarti. Iya. Kenapa sih awalnya Bun kepikiran harus ada karakter Harus tambahan? ada alat peraga ini ya. Pertama kali saya dongeng itu nggak pakai alat peraga waktu jadi guru. Jadi diri saya sendiri aja. Oke. Tapi harus ekspresif. Oke. Dengan suara saya, dengan mimik saya, ekspresi, dengan gerak tubuh saya. Iya. Gitu ya. Tapi lama-lama kok capek. Iya, capek. Iya. Ketika itu waktu masih jadi guru, belum kepikiran untuk beli yang begini. Belum kepikiran. Jadi saya origami. Oke. Ya dari kertas saya bentuk sesuaikan dengan karakter apa yang mau saya dongengkan. Betul. Jadi pakai kertas origami. Terus kepikiran lagi, kan banyak nih kardus-kardus yang nggak dipakai. Ayo dibikin. Wah, bikin lagi dari kardus-kardus. Terus juga bikin dari botol-botol. Botol-botol minum-minuman yang plastik itu saya buat. Oke. Lama-kelamaan waktu itu zaman Facebook ya. Zaman Facebook, saya buka-buka. Saya Facebook itu bukan untuk cari teman yang bagaimana, enggak. Karena kesukaan saya dongeng, jadi yang saya cari itu yang dongengnya yang saya cari terus. Ternyata ada boneka. Boneka? Iya, Oke. boneka. Akhirnya bertemanlah dengan si pembuat boneka. Si pembuat boneka tersebut, Iya. oke. Akhirnya berteman juga sampai sekarang dengan WA. Jadi saya waktu itu tahun 2014. 2014 saya beli boneka yang pertama itu Oni. Namanya Oni? Oni, Oni itu nama kecil saya dulu. Oh. Memberitahu nama kecil anak sebelum dikasih nama Enik gitu. Oni, panggilan kecil saya itu dulu Oni. Oke. Oni, Doni, Doni, sama si Bekan itu. Oh, itu yang pertama kali, saya dibeli beli 3. sama. Oke. Sempet diomelin suami. Kenapa Bun dia yang Bilangnya diomelin? nggak punya uang tapi kok bisa beli ini, bilang kayak gitu. Tapi saya bilang begini, sayang, saya beli boneka begini tidak mengganggu dapur. Dapur tetap ngebul. Oke. Dan saya juga tidak utang. Betul. Ini hasil tabungan saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jadi sampai saya malah gini, ya Allah, berarti bukan untuk dirimu sendiri, enggak, untuk anak-anak, Untuk anak-anak. Oke. Ya sudah. Oke. Ibaratnya kan suami itu ngelihat istrinya itu kok lain pada yang lain ya. Biasanya kan kalau ibu-ibu, apalagi guru waktu itu kan belinya tas, belinya sepatu, Barang-barang yang menunjang belinya apa. penampilan. Iya. Saya malah yang itu. Oke. Ternyata suami saya itu melihat kebiasaan saya dongeng sama anak itu. Oh, ternyata istriku tuh memang demennya di sini. Di sini, dunianya ada di sini. Dunianya ada di sini. Betul. Jadi Kalau akhirnya ya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi ketika saya beli buku-buku atau beli apa, Iya. beliau nggak masalah sekarang. Oke. Karena beliau berprinsip, udah tahu prinsip saya. Iya, Yang iya. penting dapur tetap Ngebul. ngebul. Oke, dan nggak ngutang juga. Nggak ngutang. Belinya gitu kan ya. Dan insya Allah kalau dilihat dari nilai kebermanfaatannya juga sangat bermanfaat ya Bun ya. Banget. Apalagi pada saat ngedongeng itu tadi. Iya, banget. Anak-anak bisa benar-benar bisa rasuk dalam dongeng tersebut, masuk dan ibaratnya imajinasinya jalan, main. Total dari 3 karakter boneka ini ada berapa boneka? Kalau Yusman lihat sih di belakang sini udah banyak nih berjejer. Iya. Banyak ya, berapa ini? Itu sudah 5, Total? 6, 7, 8. 8. Cuman yang sering dipakai yang Nunung Salma. Oh, ini Nunung Salma. Iya. Nih kalau misalnya dulu ya Bunda di televisi, Bunda nih sering juga menemani adik-adik gitu kan setiap hari Minggu. Yusman masih ingat? Karena stasiun TV-nya sama dulu. Itu juga ditemenin sama Nunung Salma. Iya. Terus sampingnya Bun, siapa lagi? Sampingnya ini sih Macan Ciwidey.
Oke, lucu sekali namanya. Cuman belum dipakai juga. Itu kalau ada misalnya sekolah PAUD yang minta temanya tentang binatang. Binatang. Nah, oke. saya bawa yang ini. Selain tadi ada BK. Iya, bekan. Bekan. Bekan si bekantan. Bekantan. Oke. Terus ada si macan ini di sampingnya Bun yang cantik banget pakai. Sebelahnya ini Oke. Lucy. Lucy. Ya. Oke. Lucy ini kenapa kok wajahnya lebih coklat ya? Karena saya mau bilang kepada anak-anak di luar sana, Oke. walaupun Lucy ini hitam manis, tapi dia cantik. Tapi cantik. Dia percaya diri dengan dirinya. Dirinya sendiri. Jadi Oke. nggak usah sibuk-sibuk lagi cari skincare Iya. atau apa gitu ya. Makanya Lucy saya buat seperti itu. Oke, ini luar biasa loh. Bunda bisa menyampaikan pesan belum dari dongengnya tapi dari bonekanya aja udah Iya. pesannya itu dapat. Artinya Iya. mencintai diri sendiri tanpa memandang kelebihan orang lain. Iya. Karena kita pun masing-masing punya kelebihan. Iya. Mau putih, coklat, hitam sekalipun ya Bun ya. Semua tuh punya kelebihannya masing-masing. Lucy, terus di sampingnya ada siapa Bun? Sebelahnya ini namanya Ruby. Ruby, oke. Ruby ini pegangan boneka anak saya. Oke. Ya, pegangannya Mbak Manda. Mbak Kak Manda biasa yang juga ikut ngedongeng. Ada satunya itu Sasha. Kalau Sasha nggak di sini, itu yang make Kak Irga, anak saya yang pertama. Oke, Sasha ada di mana Bun? Ada di rumahnya Kak Irga. Oh, saya pikir lagi liburan, Bun. Enggak, di rumahnya Enggak Kak ya? Irga. Oh, oke. Kalau yang Dan- ini belum bernama. Oh, belum ada namanya. Belum ada namanya. Oke. Ini spesial kejutan. Kejutan nanti ya. Oke. Nah, dari semua karakter ini yang paling sering dipakai adalah ini. Nunung Salma gitu Iya. kan. Oke. Nah, Ini ini sejak tahun 2017. 2017. Iya. Oke. Inikah yang pertama kali? Oh, bukan yang pertama kali. Yang ini yang pertama kali yang 3 itu. yang 3 Tapi itu. bombingnya Bunda Eni Nunung Salma. Berkat Nunung Salma ini. Iya. Oke, booming banget waktu itu dibawa kemana-mana ya Bun ya. Iya. Tapi ini biasanya request dari yang menyelenggarakan acara pengennya temanya tentang apa. Jadi bonekanya juga beda-beda yang dibawa ya Bun? Beda-beda. Beda-beda. Misalnya Kalau tadi, kalau yang sunatan massal kan saya nggak mungkin bawa Nunung Salma. iya. Jadi saya bawa Doni. Oh, Doni. Oke. Seperti kemarin kita ada sunatan massal, Bunda Eni diundang sama Yayasan Bakri Amanah Oke. dan juga mereka kerjasama dengan Arutmin. Oh. Jadi saya bawa ini. Karena cowok semua ya namanya Iya, yang disunat cowok semua. pasti bonekanya harus cowok ya. Oke, baik. Nah, Bun, selain boneka-boneka ini, Bunda juga katanya ada satu lokasi ya yang biasanya dipakai untuk bisa bikin konten gitu. Boleh nggak kita ngobrol di sana? Boleh, tapi sangat sederhana ya teman-teman ya. Di belakang Nggak apa-apa Bun masalahnya. ya. Boleh kita ke sana ya Bun? Boleh, Yuk. boleh. Hai teman-teman, Iya, ada apa? ketemu lagi di Open Your Mind. Ah, kamu ini? Aduh, ini kayaknya Yusman merasa terancam nih Bun ya. Kalau tadi di awal udah digantikan sama Doni posisinya, Iya. sekarang digantikan lagi sama Nunung Salma. Tapi kita belum kenalan nih Bun sama Nunung. Boleh nggak kenalan sama Nunung? Boleh, Bun? boleh. Halo, Halo. namanya siapa? Aku si cantik Nunung Salma. Oh, si Nunung. Hari ini sebenarnya Kak Yusman itu nge-host itu kerjaan sampingan. Kerjaan utamanya itu cari jodoh, Bun. Mau nggak kira-kira Nunung buat jadi jodoh saya? Mau nggak, Nung? Nggak mau. Aku kan masih kecil. Iya, nggak boleh dulu ya. Oke deh, nah. Bun, ini seperti yang tadi Bunda bilang bahwa ada lagi satu lokasi yang biasa Bunda pakai untuk bikin konten, terus juga bermain bersama anak-anak. Iya. Namanya ini adalah Basecamp Kampung Dongeng Intan Kalsel. Iya, betul. Saat ini kita berada, ini juga tepat berada lokasinya di samping rumah Bunda sendiri. Oke, Bun, kalau boleh tahu sejak kapan sih sebenarnya Kampung Dongeng Intan Kalsel ini ada gitu di sini? Iya. Kampung Dongeng Intan Kalsel ini tepatnya tanggal 4 Mei 2014. Oke. Ya, karena Bunda Eni tergabung dari atau dalam keluarga besar Kampung Dongeng Indonesia. Founder kami Kak Awam Prakoso yang ada di Jakarta. Ada di Jakarta langsung. Iya. Oke. Jadi Bunda Eni awal gabung di Kampung Dongeng Indonesia itu ketika berteman dengan Kak Awam di Facebook juga. Jadi asik ngobrol. Wah, ini keren nih, sesuai dengan jiwa saya. Passionnya sama. Iya, Iya. sama. Akhirnya ketemunya itu ketika Bunda Eni
mewakili Kalimantan Selatan ikut lomba dongeng tingkat nasional. Oke. Ketika itu lomba PTK PAUDMI di Batam. Batam waktu itu. Dan dilalah Kak Awam itu jadi jurinya. Jurinya, oke. Iya, setelah jadi ketemu dengan juri, wah udah nggak karuan nih. Ini ketemu master Tokoh dongeng. yang selama ini kita mah apanya kan gitu ya. Diidolakan, Tapi- akhirnya ketemu langsung. Tapi saya sukanya gini, orangnya enak. Diajak ngobrol enak. Akhirnya ketika selesai lomba, walaupun Bunda Eni nggak masuk di juara 1, 2, 3 ya, saya masuk ke 9, nomor 9 seluruh Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu saya kepingin ketemu beliau untuk ngobrol secara langsung. Akhirnya beliau ngasih saya waktu, ngobrol lah. Dikira Kak Awam saya protes, dikira Kak Awam saya kenapa sih kok gak jadi juara gitu, dikira Kak Awam. Dikira, Ternyata enggak, saya malah curhat. Kak Awam saya memang suka dengan dongeng, boleh nggak kalau misalnya Kalimantan Selatan saya buka kampung dongeng. Ternyata Kak Awam responnya luar biasa positif. Akhirnya dipersilahkan oleh beliau, silahkan. Ketika Bunda Eni nanti pulang ke Kalsel, buka aja. Buka aja, oke. Jadi minta izin dulu. Minta izin dulu dan dengan yang akhirnya- punya. Dengan yang punya, betul. Dan akhirnya dikasih restu seperti Iya. itu. Dan kampung dongeng ini tersebar di seluruh Indonesia ya, Seluruh Bunda? Indonesia. Termasuk di Kalimantan Selatan. Iya. Dan kampung dongeng Intan Kalimantan Selatan karena dia ada di Kabupaten Banjar, jadi ada intannya. Itu pertama hadir di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Luar biasa. Pionir berarti Bun ya. Ya dibilang begitulah, tapi Setelah itu- biasa-biasa aja dah. Setelah itu baru ada kampung dongeng di daerah lain Iya. yang ikut juga seperti Ikut itu. juga. Luar biasa. Nah, agendanya di sini biasanya apa aja sih, Bun? Dan biasanya berapa kali misalnya dalam sebulan? Oke. Agenda kita itu ada kado pekan ceria. Itu Bunda Eni adakan di basecamp kita ini di 1 bulan 1 kali di minggu ketiga. Oke. Iya. Oke. Terus ada juga kampung dongeng keliling. Jadi kita keliling-keliling menyasar ke mana ya? Ke kampung-kampung lah. Itu setiap berapa kali dalam sewaktu, Bun? 1 bulan paling sekali-sekali aja. Sekali, oke. Karena Termasuk- kita kan relawan kita tidak bisa harus ngikutin kita terus. Jadi kita punya program sendiri yang harus mereka bisa ikut. Oke, jadi ada kado tadi, Iya. terus ada kado pekan, dongeng keliling Dongeng kampung, keliling, sama satu lagi itu dongeng peduli. Dongeng peduli itu kita sasarannya ke sekolah-sekolah untuk menghimpun dana. Jadi misalnya kita ada dongeng kemarin kita ke banjiran itu kita ke sekolah-sekolah nyasar untuk mereka peduli dengan teman-temannya untuk menyisihkan sedikit uangnya lah rezekinya. untuk itu. Jadi kita salurkan. Oke. Dan juga ada yang namanya tindakan psikososial, mirip dengan trauma healing, tapi kita psikososial karena kan psikososial ini misalnya ada kebakaran atau yang banjir itu juga atau bencana Bencana kita alam. menghibur anak-anak atau Oke. menghibur orang-orang yang memang sedang terdampak bencana. Oke, jadi cukup banyak juga agenda yang dilakukan seperti itu oleh Iya. Bunda dan teman-teman relawan tadi dibilangnya. Iya. Itu ada punya relawan berapa, Bun? Relawan kita ada jumlahnya? 15. 15 ya, yang selalu Termasuk suami, anak, menantu, terus juga teman-teman yang lain. yang selalu setia menemani Bunda Selalu untuk setia menemani, selalu alhamdulillah. berbagai agenda yang dilakukan Iya. seperti itu. Oke, baik. Nah, Bun, Bunda juga saya dengar punya beberapa penghargaan yang sampai saat ini boleh dibilang menjadi kebanggaan tersendiri dari sekian banyak rentetan penghargaan yang Bunda dapat seperti itu. Yang mana yang paling berkesan kira-kira? Yang berkesan itu di tahun 2022. Bunda Eni dapat penghargaan dari Bunda Iriana Jokowi, Oase. Oke. Itu dalam bidang kebudayaan. Oke. Itu didapatkan pas kapan tuh? Bunda langsung ke Jakarta kah atau Kita kemarin penyerahannya itu dengan teman-teman yang lain ya, dengan berbagai macam penghargaan. Itu kita di Mahligai Pancasila. Pancasila? Banjarmasin. Oke, jadi langsung mendapatkan penghargaan di situ dan itu yang paling berkesan sampai saat Iya. ini karena langsung dari Ibu Presiden ya, Iya. Ibu Iriana Jokowi yang memberikan penghargaan sebagai pegiat literasi di bidang kebudayaan. Oke, pegiat literasi di bidang kebudayaan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nih, Salma juga bangga. Aku juga bangga. Iya, emang bangga.
Iya, kan aku artisnya. Siapa bilang kau artisnya? Emang buat Kalau nggak ada sama. suaranya. Nggak boleh sombong saya. Nggak boleh ya. Maaf Bunda. Iya. Oke, nah Bun, kalau boleh Yuswan tahu nih juga, mungkin nggak banyak yang tahu juga pemirsa Marvelous TV. Apa sih sebenarnya suka dukanya menjadi seorang pendongeng, Bun? Dari sukanya dulu deh mungkin, atau dukanya dulu mungkin. Dukanya banyak, tapi nggak banyak-banyak amat sih. Ketika Bunda Eni itu diundang di suatu instansi pemerintahan, saya kan orangnya emang begini ya, juga nggak neko-neko gitu ya. Terus dianggap mereka itu, kamu siapa sih? Barunya gitu loh. Kayak nggak dianggap. Tapi saya diam aja. Saya nggak terpengaruh dengan itu. Saya dalam hati gini. Nanti kau lihat ya ketika saya beraksi, gitu aja. Oke. Karena saya bilang gini, yang saya punya, kebiasaan saya punya ini belum tentu orang lain bisa. Setuju. Belum tentu orang lain bisa. Jadi jangan ngejudge orang itu dari penampilan kita aja, Oke. kayak gitu. Jangan menilai hanya dari luarnya saja. Seperti Jadi itu. pertama datang dicuekin. Lu siapa gitu ya? Itu pernah, Bun? Itu pernah kejadian waktu itu? Oh sering. Sering malah Sering. Oke. Tapi saya diam aja. Saya paling cuma gini, ya Allah sukseskan kegiatan saya hari ini. Udah gitu aja. Dan Ketika jadi motivasi juga ya Bun ya? Ketika saya naik panggung, udah saya full aja. Pokoknya apa yang saya punya saya keluarkan. Oke. Jadi ketika udah selesai, gimana Nung? Sok kenal, sok dekat, sok teman-temanan. Langsung Iya. SKSD ya Nungnya. Iya. Langsung minta foto pasti yang Nungnya. Iya, rebutan minta foto, terus Iya. kenalan yang bla 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 bla. Jadi saya bilang, iya terima kasih ya, gitu-gitu aja. Oke. Akhirnya ya mau nggak mau nanti entah beberapa mingguan itu ada WA masuk. Bunda, dongeng di sini lagi dong bareng kita. Oke. Ternyata dengan yang program kemarin luar biasa Sukses, kayak gitu. Ya udah, ya siap. Siap gitu ya Bun ya. Gitu aja. Itu dukanya tadi. Kalau sukanya pasti banyak banget juga. Kalau sukanya setiap hari Bunda Eni bertemu dengan anak-anak ya, Nung ya. Iya, dapat teman banyak. Selain dapat teman banyak apalagi? Suka dibawain oleh-oleh. Ya Dapat Allah, hadiah ya, jangan gitu Nu? lah. Ya, dan juga apa ya? Kalau mau pulang atau saya mau pulang itu nggak dibolehin sama mereka. Udah ini jangan pulang nanti dulu dongeng lagi buat kita. Besok kesini lagi ya. Oke. Amas kalau nggak kesini lagi loh. Tuh. Malah apa ya? Jadi apa ya, di otak alam sadar anak itu di bawah itu saya itu berkesan bagi mereka. Itu yang saya suka. Itu yang paling Jadi setiap kali saya kemana-kemana pasti ada yang negur. Oke. Kadang suami saya kaget, Mah itu ada yang negur, siapa? Yang mana? Saya bilang, oh itu ya. Padahal saya sudah lupa itu siapa. Yang penting gini-gini aja. Iya. Hai Mas ganteng, hai Mas cantik, Mbak cantik sini. Peluk Bunda Eni, udah gitu-gitu Oke. aja. Itu mereka saking berkesannya ya Saking ketika berkesannya. mendengarkan dongeng dari Bunda Iya, seperti itu. Jadi itu yang menjadi kepuasan tersendiri yang mungkin tidak bisa dinilai dengan apapun ya Bun ya. Benar. Nah, oke. Bun, dari semua anak-anak yang sudah Bunda datangin dan dari sekian banyak tempat yang sudah Bunda datangin untuk juga mendongeng di sana, yang paling berkesan seingat Bunda itu ngedongeng di mana sih Bun kalau boleh Yusman tahu? Pada saat itu Dongeng di Panti Werda. Panti Werda. Dengan dongeng di lapas wanita maupun lapas dewasa. Kenapa waktu itu paling berkesan? Kalau di Panti Werda itu kan nenek-nenek sama kakek-kakek ya. Iya. Lansia sudah. Iya, yang lansia. Kesannya itu mereka memang membutuhkan hiburan. Terus yang kedua, sepertinya kok anaknya datang gitu loh, datang menjenguk mereka gitu loh. Itu. Jadi ketika saya sudah mulai dongeng juga nggak dongeng anak-anak ya, Oh, beda. teman-teman sana ya. Kita dongengnya tentang dongeng inspirasi. Oke. Bagaimana nenek-nenek dan kakek-kakek tadi itu tidak merasa sendiri, mereka juga dibutuhkan oleh keluarga dan orang lain. Dan tetap semangat dalam menjalani hidup supaya mereka mereka. lebih semangat menghadapi hidup kayak gitu. Jadi ketika kita pulang sudah selesai dongeng gitu
gitu ya, diajak seru-seruan begitu, mereka tuh udah minta peluk masing-masing gitu tuh. Bahwa oh anakku dateng, aku sudah dihibur, terima kasih ya, kayak gitu. Itu yang paling berkesan ya Bun ya. Paling berkesan sampai sekali. sekarang. Sampai sekarang. Terus yang kalau di lapas? yang di lapas perempuan itu, saya nggak nyangkanya gini Mas. Ketika saya mau masuk saya takut. Wah ini yang dihadapi Napi. itu ya Nung ya. Napi wanita. Iya, aku juga deg-degan. Oh, Nung juga Emang Nunung ikut? Iya. Saya nganggapnya kalau lapas itu yang tanda kutip gitu ya. Betul. Tapi ketika saya masuk, wow luar biasa. Apalagi ketika udah didongengin, udah diajak main, ice breaking, senam-senam. Ya Allah. Respon mereka Responnya positif sangat luar sekali. biasa. Oke. Dan juga kalapasnya minta, Bunda nanti datang lagi ya, kayak gitu. Oke. Jadi yang teman-teman, apalagi yang lapas perempuan itu, mereka merasa apa ya? Aku ini walaupun sekarang begini, tapi nanti setelah keluar, aku mau jadi orang baik dan akan tetap jadi orang baik. Wow, Kayak itu gitu. yang memotivasi mereka Memotivasi pada mereka. akhirnya. Pada akhirnya. Dari Gitu kan Nung ya? Oke. Iya, aku sampai diciwit. Kenapa diciwit? Saking gemesnya. Gemesnya Bukan sama diciwit, Nunung. dicium, Dicium, ya kan? Nung. Iya. Iya, ditarik-tarik. Ini Isman juga gemes juga, boleh bawa pulang nggak, Nung? Boleh nggak? Mau? Di sini aja. Nanti tak kasih makan loh, Nung. Aku kan puasa. Oh puasa, iya. Oke, nah. Satu lagi nih, satu lagi. Yang mana tuh, Bun? Di lapas narkoba. Narkoba, oke. Itu berkesan lagi. Lapas narkoba itu kan ada yang masih terpengaruh sama obat tuh. Betul. Jadi masih ada sakau tuh. Jadi teman-teman yang normal tuh udah tepuk tangan. Yang sakau tadi ini tepuk tangannya belakangan. Bikin beda sendiri jadinya Bikin ya beda Bun ya. sendiri. Oh alah. Tapi itu ya jadi pengalaman tersendiri Iya. akhirnya seperti Iya. itu. Tapi balik lagi ya, namanya passion dan juga dunianya ada di sini, melihat senyum bahagia dari yang didongengkan itu, entah itu anak-anak, lansia, atau mungkin dewasa. Mereka senyum, kemudian ada secerca harapan untuk melanjutkan hidup dan makin semangat lagi menjalankan hidupnya. Itu menjadi kepuasan tersendiri bagi Bunda, Iya, yang tidak jadi bisa puas. ternilai dengan apapun. Iya, betul. Luar biasa. Oke, Bun, dari perjalanan karir Bunda, boleh dibilang tertarik di dunia dongeng ini bahkan dari kecil, terus memulai di 2010-an tadi, Iya. sampai fokus sekarang. Kira-kira siapakah sosok yang paling berjasa sehingga Bunda bisa sampai sekarang ini? Siapa Bun kira-kira? Yang Kalau mungkin sosok yang paling berjasa itu ibu saya, ibu, oke. mama saya panggilnya mama. Beliau Masih hidup? Iya, beliau sudah meninggal. Oke. Jadi mama saya itu suka bercerita, tapi bahasa Jawa itu loh, sama nembang-nembang begitu. Oh, oke. Jadi kayak ilmu dongengnya tuh dari mama jadinya ya. Dia suka dongengin kami-kami. Itu yang pertama beliau. Yang kedua tentu suami saya. Suami saya itu orang yang mendukung nomor satu. Luar biasa. Ketika saya jatuh, beliau yang bangunin lagi, bangkitin lagi. Oke. Yang ketiga Kak Awam tentunya, karena itu founder Bunda Eni yang sangat luar biasa. Oke. Apa yang ingin Bunda sampaikan untuk tiga sosok yang sangat berjasa dalam hidup Bunda saat ini? Dari almarhum Mama, suami, sampai Kak Awam. Saya mah bisa ngucapin terima kasih. Terus mau saya buktikan bahwa Eni yang ini juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Alhamdulillah. Udah itu aja. Itu aja ya. Yang penting ucapan terima kasih. Yang jelas I love you. I love you so much. Dan selalu mendoakan kesuksesan Bunda dan apapun yang ingin Bunda lakukan insya Allah diberkahi oleh Allah ya Bun ya. Berkat doa dan juga support mereka. Oke, sebenarnya banyak banget nih Bun yang pengen diobrolin lagi. Tapi kayaknya di penghujung program ini Bunda sepertinya akan ada ya memberikan sebuah penampilan khusus atau performance khusus berupa dongeng singkat dari Bunda Enik bersama dengan Nunung Salma. Kira-kira dongengnya tentang apa? Tapi sebelum Bunda dongeng, boleh Yusman closing dulu Bun? Boleh ya. Nah pemirsa Merples TV, tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind untuk edisi hari ini. Semoga obrolan yang kita hadirkan di edisi hari ini bersama dengan tokoh inspiratif hari ini, Bunda Enik Mintarsih, ini bisa memberikan
motivasi dan juga inspirasi bagi Anda di luar sana bahwa apapun profesi yang kita geluti, jikalau kita ingin sukses dan ingin fokus di sana, akan ada suatu kepuasan yang bisa kita dapatkan, keberhasilan yang bisa kita raih. Tidak hanya mungkin dinilai atau diukur dari materi saja, namun juga cinta yang ingin dipersembahkan oleh siapapun yang ada di sekelilingnya. Oke, dan sampai bertemu lagi di Open Your Mind edisi berikutnya. Dan jangan lupa nih buat pemirsa Mervoles TV untuk subscribe channel kita, kemudian like sebanyak-banyaknya video ini dan share sebanyak-banyaknya video ini biar kita tambah semangat lagi untuk bikin konten berikutnya dan menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif berikutnya. Akhir kata, Yusman pamit, ketemu lagi di Open Your Mind edisi berikutnya. Dan penampilan terakhir kita persembahkan inilah Bunda Enik bersama dengan Nunung Salma. Oke. Gimana, Nung? Sudah siap? Sudah. Aha. Nung, Iya. dari tadi yang sudah Bunda Eni suruh mandi, belum mandi? Belum. Lah, kamu ngapain? Main HP, Bunda. Nah, Ini HP-nya, Bun. kenapa? Ini HP-nya. Ini HP yang dimainin ya dari tadi. Allah. Sudah 1 jam loh, Nak. Iya, asik sih. Waduh. Terus? Belum cuci piring. Betul kan, masih berantakan. Nggak boleh gitulah. Berarti Nunu nggak sayang Bunda Eni dong. Sayang, tapi entar dulu. Teman-teman, boleh nggak entar dulu? Nggak boleh kan? Nggak boleh sih, tapi sesekali. Jangan sesekali, nanti keterusan. Oke? Iya. Oke, Nung. Iya. Bunda Eni ada dongeng. Oke deh. Mau dengar? Mau. Ya udah, Nunung pemeran utamanya ya. Iya. Oke deh, judulnya apa ya? Mandi sendiri. Boleh. Oke deh. Halo Nung. Iya, Bunda. Sudah mandi belum? Belum. Aduh, cepetan lah, udah siang. Iya. Tapi sebelum berangkat mandi, Nunung bilang begini. Bunda. Apalagi? Air hangatnya mana? Lah, udah besar masih mandi pakai air anget? Dingin. Nggak boleh gitu. Mandi air dingin biar seger. Oke deh. Sudah tuh 1. Yang kedua, belum mandi lagi. Lah terus kamu ngapain lagi? Mandiin. Aduh, mandiin lagi. Udah gede sayang. Malu. Udah besar kalau kelihatan bagian dalamnya. Malu. Terus? Ya mandi sendirilah. Oke deh. Mandi sendiri aja. Bisa ya? Dicoba. Iya dong, harus dicoba. Akhirnya Nunung pun mandi. Setelah keluar dari mandi, Bunda Eni kaget lagi. Ternyata apa teman-teman? Rambutnya masih banyak samponya. Ya Allah, Nung kok masih banyak samponya? Kan biar harum. Iya tahu sih biar harum, tapi kan ini belum bersih. Jadi, Kembali lagi deh. oke deh. Akhirnya kembali ke kamar mandi. Mandi lagi sampai bersih. Bunda. Iya, Sudah selesai. beneran? Sudah, aku udah cantik. Oh sudah cantik, udah pakai baju? Sudah. Udah pakai juga jilbabnya? Sudah. Enak nggak mandi sendiri? Enak. Ternyata mandi sendiri itu luar biasa. Luar biasa apa? Seger, jadi anak yang mandiri. Akhirnya, Iya, akhirnya apa? aku bisa mandi sendiri. Tuh ya, yang di sana harus bisa mandi sendiri. Yeay.